Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ombak besar menghantam permukiman di pantai Air Manis, Padang. Penggerebekan kampung narkoba di Padang, 8 orang ditangkap. Buah mengkudu diolah menjadi minuman teh, memiliki khasiat untuk menurunkan darah tinggi. Pemandangan di Pantai Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, mendadak berubah mencekam sejak Kamis sore pekan silam. Ombak besar yang datang tanpa ampun menghantam bibir pantai dan mengakibatkan abrasi hebat hingga sampai ke permukiman. Terjangan ombak besar terjadi sejak pukul 5 sore hingga sekitar pukul 10 malam. Gelombang laut yang mencapai ketinggian hingga 4 meter menghantam langsung rumah-rumah warga yang berada di bibir pantai. Sedikitnya 8 kepala keluarga dilaporkan terdampak. Rumah mereka rusak parah, dinding rumah jebol. Warga yang khawatir akan datangnya gelombang susulan terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Biasanya ombaknya tuh kan sampai ke atas rumah bang, yang kemarin malam. Nah, jadi yang pas malam, yang tadi malam sampai ke atas tuh bang, 4 meteran lah bang. Harapan saya untuk pemerintah bang, kalau dapat kami saja agak langsung lebih tinggi lagi bang. Kalau dapat kasihlah kami batu grip. Jadi setidaknya bisa untuk menahan gelombang air laut untuk tidak naik ke atas kan. Rumah yang bagian ke pantai ini udah roboh semua. Hampir sebelum maghrib sudah sampai Isya. Ini makannya 4 meter nih. 4 meter ini dia dimakan abrasinya. Numpang ke tempat orang dulu lewat tangga. Ya hendaknya ada uluran tangan dari pemerintah untuk bantuan bedah rumah ini dapat kan. Ini kan rumah bantuan juga nih Pak. Meski telah reda, warga masih diliputi kekhawatiran akan datangnya gelombang susulan. Warga menuntut pemerintah Kota Padang segera memasang batu pemecah ombak atau batu grip di sepanjang Pantai Air Manis agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sri Purnama melaporkan dari Padang. Proyek pembangunan dermaga Bajau di Pulau Siberut Barat Mentawai kini menjadi masalah hukum. Pasalnya, pekerjaan proyek itu diduga tidak sesuai kontrak hingga menyebabkan struktur dermaga amblas sedalam 1,7 meter. Proyek senilai hampir 25 miliar rupiah itu dananya berasal dari APBN, dibiayai melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Dermaga ini dikerjakan pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Namun, hingga kini, dermaga itu belum bisa difungsikan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, M. Rashid, Kamis pekan silam mengatakan, pihaknya secara resmi menaikkan status penanganan kasus ini ke tahap penyidikan. Hal itu dilakukan setelah ditemukan dugaan kuat adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Bukti awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pekerjaan konstruksi. Penanganan kasus ini dimulai pada April 2025. Tim penyidik bidang pidana khusus telah memeriksa 20 saksi, mulai dari pejabat Dinas Perhubungan, pihak Kementerian Perhubungan, konsultan perencana, kontraktor pelaksana, hingga pengawas proyek. Penyidik Kejati Sumbar juga melibatkan ahli konstruksi untuk memperkuat pembuktian teknis. Dengan modus pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak sehingga dermaga mengalami roboh atau amblas kurang lebih 1,7 meter. Untuk memastikan kerugian negara, sekarang tim penyidik bidang Pisus Kejati Sumbar masih menunggu audit dari BPKP. Terus
Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu sekitar 20 orang. Kejati Sumbar kini tengah menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP Sumbar yang akan menjadi kunci dalam penentuan tersangka yang akan ditetapkan. Robiha melaporkan dari Padang. Sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMK di Padang telah menerapkan pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Selama proses pembelajaran berlangsung, telepon genggam harus disimpan di dalam tas dan hanya boleh digunakan apabila diperlukan untuk kegiatan pembelajaran atau dalam kondisi darurat. Seperti yang dilakukan di salah satu SMK dan SMA di Padang pada Kamis siang. Selama proses belajar mengajar berlangsung, telepon genggam disimpan di dalam tas dalam keadaan nonaktif. Salah seorang siswa mendukung kebijakan pembatasan itu karena dapat menciptakan suasana belajar yang lebih fokus dan kondusif. Namun menurutnya, jika pelarangan secara total tidak tepat. Pasalnya, Padang merupakan daerah yang rawan bencana, seperti gempa bumi dan banjir. Kami mendukung pembatasan penggunaan HP saat pembelajaran. Untuk pelarangan penggunaan HP di sekolah secara total masih belum tepat waktunya karena kondisi Kota Padang rawan bencana seperti gempa dan banjir dan lain sebagainya. Digunakannya kapan? Digunakan ketika saat pembelajaran disuruh di guru. Pihak sekolah mengatakan penggunaan telepon genggam di kelas tergantung keperluan pembelajaran saat itu. Karena telepon genggam juga merupakan salah satu media pembelajaran. Kontrolnya ada pada guru yang mengajar. Kita di SMK Negeri 1 Sumatera Barat sudah mulai melakukan pembatasan penggunaan HP di kalangan siswa saat jam belajar sesuai dengan edaran yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. HP juga adalah media pembelajaran, jadi kontrolnya ada pada guru dan sekolah sendiri. Saat pembelajaran di dalam lokal, ada beberapa hal yang bisa diizinkan untuk menggunakan HP. Semua warga sekolah termasuk guru dan siswa, handphone ketika PBM disimpan di dalam tas. Jadi nanti handphone hanya dikeluarkan ketika guru membutuhkan untuk pembelajaran, atau siswa membutuhkan di jam istirahat, mungkin pesan GoFood, pesan Gojek, atau mau pulang sekolah barangkali dia komunikasi dengan orang tuanya ataupun komunikasi dengan alat transportasi. Di sanalah anak memanfaatkan handphone sebagai kebutuhan mereka. Larangan penggunaan telepon genggam di kelas berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan pada 21 Mei lalu dan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru lalu. Robiha melaporkan dari Padang. Meski badan terkurung di lembaga pemasyarakatan akibat permasalahan hukum yang menjeratnya, namun hal itu tidak membuat warga binaan berhenti berkreativitas. Salah satunya menyulap limbah kayu di tempat penggergajian kayu yang tidak mempunyai nilai jual, dijadikan produk berkualitas dan bernilai jual. Di bengkel kerja lembaga pemasyarakatan kelas 2B, Muara Sijunjung, limbah kayu dijadikan kerajinan berbagai model, seperti ukiran kaligrafi, jam dinding, dan lemari kecil. Sofianto, salah seorang warga binaan, mengatakan berkat pelatihan di Balai Kerja Lapas, ia yang semula tidak mengerti apa-apa tentang pertukangan, akhirnya bisa mahir mengolah limbah kayu menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Menurut bapak satu anak ini, sebelum menjadi warga binaan, dulunya ia menjadi sampah masyarakat di lingkungannya. Karena ulahnya yang selalu meresahkan warga yang tinggal di dekat rumahnya. Namun ia sangat menyesal dan berjanji akan menjadi orang baik dan berguna bagi lingkungan setelah tuntas menjalani hukuman. Di wilayah tempatnya di Sijunjung, banyak sekali tempat penggergajian kayu. Sehingga bisa dipastikan banyak limbah kayu yang tidak berguna dan hanya dibuang oleh pemiliknya. Sofianto merasa optimis
jika usahanya tak akan kekurangan bahan baku. Jujur ini pengalaman yang tidak terlupakan. Mungkin awalnya dulu saya hanya menjadi sampah masyarakat, Pak. Harapan saya setelah keluar nanti saya supaya bisa menjadi masyarakat yang berguna untuk masyarakat yang lain. Menurut Kalapas Muaro Sijunjung, Ahmad Junaidi, pihaknya terus melakukan berbagai pelatihan untuk warga binaan. Hal itu bertujuan agar warga binaan mempunyai penghasilan. Penghasilan dari warga binaan ini akan diberikan kepada anak istrinya saat membesuk. Kami kumpulkan bahan-bahan bekas, kayu-kayu bekas, maka kami bikin kaliterapi yang dilihat oleh rekan-rekan media semua, bahwanya menjadikan suatu seni yang sangat bagus, sehingga memungkinkan untuk dijadikan harga jual. Sehingga dengan hasil itu, warga binaan kami ini bisa mendapatkan upah yang kami namakan upah premi kalau di lapas, maka bisa hasil dari premi tersebut bisa diberikan kepada keluarga mereka di luar lapas. Lapas kelas 2B Muaro Sijunjung merupakan contoh yang menarik, karena lapas bukan sekadar tempat memenjarakan orang, namun juga sebagai tempat pelatihan kerja, sehingga mereka yang keluar dari sana telah memiliki modal keahlian untuk bekerja dan menghasilkan uang dengan cara yang halal. Robiham melaporkan dari Sijunjung.